warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk rekan-rekan pejuang RSP dimanapun rekan-rekan berada. Oke, sebelumnya perkenalkan kembali dengan muka yang tidak asing ini gitu kan, dengan muka yang tidak asing dan khas maskernya yang selalu bikin video pakai masker. Oke, siapa lagi kalau bukan saya gitu kan ya. Saya Wiwi, saya dari Divisi Marketing PT Raja Sukses Propertindo. Oke, sebelumnya mungkin teman-teman udah pernah nonton video ya. Untuk yang kedua, itu adalah memahami product knowledge. Seorang konsumen akan percaya pada kita sebagai seorang marketing jika informasi yang disampaikan pada konsumen itu bisa dijelaskan dengan detail dan mudah untuk dipahami. Nah, untuk membuat konsumen ini yakin memang tidak mudah gitu. Maka dari itu, sebagai seorang marketing, kita harus memahami dan menguasai barang yang kita jual atau perumahan-perumahan apa aja yang kita jual, kita harus sudah paham. Perumahan kita itu ada di mana aja, terima kuncinya berapa, dan lain sebagainya. Wajib kita sampaikan informasi yang akurat dan jelas tentang kelebihan serta kualitas perumahan kita dibandingkan dengan kompetitor. Tetapi kita juga jangan pernah menutupi kekurangan produk kita. Nah, gunakanlah bahasa yang bisa mengabarkan bahwa seolah-olah kekurangan tersebut itu masih bisa kita atasi dengan opsi lain. Gitu. Nah, itu untuk yang kedua. Yang ketiga, yaitu adalah mengetahui perilaku konsumen. Perilaku konsumen terdiri dari hal-hal yang bisa ketahui melalui karakter konsumen yang akan menjadi target market, misalnya komunitas eh, menikah muda, komunitas pria, wanita, kayak gitu, ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, bahkan tentang kalangan ekonomi atas, kalangan ekonomi bawah, gitu. Jadi cara paling efektif adalah mengetahui perilaku konsumen. Kita wajib bisa dan sanggup untuk terjun langsung berbaur dengan mereka untuk beberapa saat. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu kunci untuk mengetahui apa minat dan kebutuhan dari para customer kita, gitu. Jadi kalau misalkan memang ternyata perumahan kita ini adalah untuk middle low, ya kita juga harus sasar masyarakat middle low. Kalau misalkan middle high, ya kita juga harus sasar yang middle high. Yang keempat adalah memperluas jaringan bisnis. Menjalankan sebuah bisnis tentu membutuhkan koneksi yang cukup luas supaya mempermudah kita dalam mendapatkan informasi akurat gitu. Nah, peluang apapun juga bisa diperoleh dengan cepat jika kita memiliki jaringan atau koneksi bisnis yang luas. Contohnya kalau kita sebagai marketing properti itu adalah kita menambah bahasa yang biasa kita kenal ada menambah ambasador gitu. Jadi kita juga bisa menjadikan konsumen-konsumen yang sudah membeli produk kita itu jadikan ambasador atau memperluas link gitu untuk customer yang sudah membeli ini bisa menawarkan kembali ke orang-orang lain gitu. Jadi informasinya akan tersebar secara luas dan kita bisa menggunakan the power of mouth. The power of mouth ini apa? The power of mouth ini adalah di mana ketika kita memiliki konsumen yang sudah sampai proses terima kunci dan dia puas dengan kinerja kita, otomatis dia akan merekomendasikan ke teman-teman yang lainnya bahwasanya dia memiliki marketing yang baik, yang bagus, yang detail, yang kompeten gitu. Nah, ketika sudah direkomendasikan, biasanya orang akan lebih percaya dengan mulut atau informasi dari orang terdekatnya. Yang kelima adalah memperhatikan respon konsumen. Respon dari konsumen itu memang akan selalu berbeda ya terhadap produk yang ditawarkan oleh seorang marketing gitu. Kayak misalkan kita nawarin produk terus milen daerah mana itu akan berbeda dengan konsumen yang satu dan konsumen yang lain gitu karena kebutuhan mereka juga berbeda. Ada yang kebutuhannya pengen lokasi dekat kota, ada yang kebutuhannya dia pengen cari DP yang murah, seperti itu. Dan jika kita memperoleh respon yang baik dari konsumen, jangan pernah lupa untuk menjadikan sebuah testimoni gitu supaya bisa diserap oleh konsumen yang baru. Hal tersebut ini nanti akan menjadi bukti nyata gitu terkait kualitas produk kita.
Nah, namun jika mendapatkan respon yang buruk, maka jadikannya itu sebagai bahan evaluasi untuk strategi membenahi teknik promosi serta pemasaran yang kita lakukan. Seperti itu. Seperti yang tadi saya bilang gitu bahwa testimoni itu penting ya, have the power of mouth. Makanya sebisa mungkin dan wajib hukumnya bagi kita untuk melayani konsumen itu dengan baik. Dan nomor 6, itu adalah selalu bersikap optimis. Kegiatan dari seorang marketing itu tidak akan luput dari berbagai macam rintangan dan juga hambatan. Sudah banyak orang yang gagal dan tidak sanggup untuk menghadapi situasi tersebut, dikejar target oleh pihak perusahaan dan memperoleh penolakan dari banyak pelanggan. Hanyalah bagian yang paling umum dan harus siap dihadapin. Di luar masalah di atas sebenarnya ya masih ada banyak gitu segala rintangan lainnya untuk seorang marketing yang harus diantisipasi gitu. Bahwa seorang marketing ini harus siap secara mental, tanggung jawab, ekonomi pribadi, dan lainnya gitu. Nah, supaya bisa menjadi seorang marketing yang handal memang harus mempunyai sikap optimis dan percaya diri menghadapi berbagai karakter konsumen gitu. Tapi jangan pernah memaksakan diri di luar kemampuan supaya kita tidak terlalu hancur saat mengalami kegagalan. Seperti yang kita tahu ya bahwa yang namanya marketing itu ada dua pilihan, diterima atau ditolak gitu. Nah, effort kita itu ada di dalam itu gitu. Effortnya itu adalah ya kalau kita pengen diterima, effortnya kita harus lebih gitu. Gimana pun caranya, ya kita harus mengasah skill juga. Yang ketujuh adalah mempunyai teknologi yang mendukung. Apapun jenis pekerjaannya pasti membutuhkan alat komunikasi dan juga transportasi untuk mendukung mobilitasnya. Di era ini gitu, para ahli marketing itu minimal mempunyai gadget yang memadai sebagai sarana menjalin hubungan baik dengan para konsumen atau digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih aktual. Contoh yang paling umumnya adalah dengan mempunyai smartphone. Pastinya teman-teman marketing sekarang itu udah memiliki smartphone di mana media tersebut juga bisa mendukung promosi melalui internet gitu. Seperti yang biasa kita lakukan ya, kita juga selain promosi secara offline, kita juga online gitu. Dengan memanfaatkan gadget, kita bisa posting di media sosial, di platform jual beli, e-commerce dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi itu ada beberapa tips ya untuk menjadi marketing yang handal beserta beberapa strateginya yang bisa digunakan. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.